Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut pembahasan kita tentang materi semester 2 gerak planet dan satelit berdasarkan gravitasi Newton. Kita sudah menyelesaikan part 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke part 3. Ya, seperti biasa acuan kita adalah dua buku ini. Yang pertama adalah buku pelajaran fisika, tulisan saya, Marten Kanginan, penerbit Erlangga. Dan yang kedua adalah buku penuntut belajar fisika, ya, Marten Ramawidya, penerbitnya Ramawidya, untuk kelas 10. Oke. Kita kemarin sudah berbicara tentang gaya gravitasi dan medan gravitasi yang ada di ruang yang berbentuk vektor, yang juga kadang-kadang disebut dengan percepatan gravitasi. Nah, kali ini kita akan cerita tentang masih medan disebabkan oleh muatan massa M, medan di sekitar massa M. Tapi kali ini bukan medan vektor, tapi medan skalar. Ya, medan skalar, jadi besaran skalar yang disebut dengan potensial gravitasi. Dinotasikan dengan V. Nah, sebelum ke potensial gravitasi, kita jelaskan dulu tentang energi potensial gravitasi. Nah, dalam bab berikutnya kita akan belajar tentang usaha dan energi. Di situ kita cerita tentang energi potensial. Ada macam-macam. Salah satunya adalah energi potensial gravitasi yang akan banyak kita bicarakan. Ya. Terus yang satu lagi energi potensial karena posisi ketinggian terhadap suatu acuan yang dinyatakan dengan MGH. Nah, di sana juga akan diturunkan nanti energi potensial gravitasi ini. Tentu diturunkan dari gaya gravitasi ya. Yang sekarang kita ambil saja hasilnya. Nanti kita akan latihan di bab berikutnya ini. Yaitu min G massa sumber, ya, jadi massa sumber ini dikali massa pada jarak tertentu dari sumber, di mana memiliki energi potensial gravitasi, ya, terhadap titik pusat massa sumber dibagi R. R adalah jarak, bukan jarak muatan ya, jarak massa, ya, jarak massa uji ya, jarak massa uji ke pusat bukan muatan, ke pusat massa ya. Kalau muatan itu listrik. Jadi kalau kita tempatkan di titik P ini suatu massa, maka potensial gravitasi menyebabkan titik P ini akan memiliki energi. Ya, massa yang ditempatkan di titik P ini memiliki energi, itu yang disebut dengan energi potensial gravitasi. Besarnya adalah min G, massa sumber, kali massa yang kita tempatkan di ruangan, dibagi jarak ke sumber. Ya. Nah, potensial gravitasi itu adalah energi gravitasi persatuan massa. Ya, jadi energi potensial di suatu titik. Jadi potensial itu kan bekerja di suatu titik karena dia medan. Sama dengan medan gravitasi kan bekerja di suatu titik disebabkan oleh muatan sumber. Itu didefinisikan sebagai energi potensial gravitasi persatuan persatuan massa. Jadi kalau kita masukkan energi potensial gravitasi adalah min G M kali M per R dibagi lagi dengan M, maka M-nya bisa dicoret. Maka potensial pada suatu titik dalam suatu ruang yang berjarak R, ya, asal berjarak R, mau dia di sini, yang penting dia berjarak R. Maka di titik ini pun bekerja, misalnya titik Q, bekerja potensial gravitasi ya, yang besarnya sama dengan min G tetapan gravitasi umum kali massa sumber dibagi jarak ke massa sumber. Inilah potensial gravitasi. Dan ingat, ini besaran skalar. Beda dengan medan gravitasi atau percepatan gravitasi besaran vektor. Jadi dia dijumlahkan dengan cara biasa saja. Seperti penjumlahan angka. Min 4 ditambah min 3 gitu ya. Sama dengan min 7. Nah, tanda negatif ini hanya menyatakan bahwa
kalau kita memindahkan titik ini, ya, memindahkan titik ini, kita perlu energi. Ya, kalau memindahkan titik ini, kita perlu energi. Ya, kita buat saja contoh soalnya supaya jelas ya. Jadi diambil dari, ini contoh yang ke-8 dari bab gravitasi ini. Jupiter merupakan planet terbesar dari sistem tata surya kita yang bermassa 9,56 kali 10 pangkat min 4 kali massa matahari. Ya. Jadi di sini ada matahari, ya. Ini ini adalah massa matahari. Ya. Yang Y ini Jupiter ya. Jadi ini Jupiter. Ini matahari. Ya. Jadi ini masanya diketahui ini ya. Ini Jupiter di sini, sorry. Jupiter ini masanya 9,56 kali 10 min 4 kali massa matahari. Jadi ini massa matahari. Yang ini. Jarak matahari dari Jupiter, jadi dari sini sampai sini ya, ini matahari, ini Jupiter, pusat ke pusat. Ya. Ini kita sebut RYM, Jupiter ke matahari. Ya. Itu sama dengan 7,78 kali 10 pangkat 11 meter. Pertanyaan H, hitung jarak dari matahari. Jadi ini kalau saya hubungkan, ini ada garis hubung. Jarak dari matahari ke titik sepanjang garis antara matahari dan Jupiter. Jadi ini garis hubung ini. Di suatu titik ini, resultan kuat medan gravitasinya 0. Misalkan titik itu titik P. Nah, resultan dari medan gravitasi di titik P ini 0. Ya. Nah, ditanya jarak dari matahari. Jadi RPM ini yang ditanya. Ya. R dari titik P ke matahari, di mana medan gravitasinya 0. Ya, Anda sudah belajar sebelumnya, medan gravitasi ini disebabkan oleh dua massa sumber ya. Pertama, kalau ini kita tutup, maka titik P ini akan mengalami medan gravitasi ditarik oleh matahari ke kiri. Ya. Gitu ya. Kita sebut GM. Ya. Kemudian sekarang dia ditarik oleh Jupiter ke kanan. Kita sebut GY. Nah, dia merasakan gravitasi P0, artinya apa? GM sama dengan GY. Akhirnya dengan tips yang seperti kasus gaya gravitasi 0, kita dapat tipsnya persis ya dengan menyamakan GM dan GY. Jadi GM kita samakan dengan GY. Ya. GM itu apa? G, ya toh? G kali massa matahari. Ya, jadi gini nanti ya. Ini G kali massa matahari per jarak ke matahari dari P, RPM kuadrat. Gini kan. Sama dengan GY. G yang ini. G kali massa Jupiter. Ya kan. Per jarak ke Jupiter, RPY kuadrat. Nah, akhirnya ketemulah tips ini kan. Ya, sama dengan gaya gravitasi, yaitu RP ke matahari, jarak ke matahari dibagi jarak ke Jupiter akan sama dengan akar sebanding dengan massanya. Kalau ke matahari ya massa matahari, kalau ke Jupiter massa Jupiter. Persis seperti kasus gaya gravitasi 0. Ya, diturunkan dari sini. Oke. Nah, sekarang kita ditanya RPM kan gitu. Ya. Ini RPY. Nah, kita masukkan dulu ya. RPM per RPY sama dengan akar. Nah, ini massa Jupiternya bisa kita nyatakan dalam matahari. Jadi nanti bisa mm tetap. Massa Jupiter ini yang kita masukkan. Ini. 9,56 kali 10 min 4. 9,56 kali 10 min 4 massa matahari. Nah, begini. Ini kan bisa dicoret. Sehingga ini sisa 1 ya.
Sehingga akhirnya ini akan sama dengan akar, ya. Ini bikin aja 9,56 jadi 956 gitu ya. Kali 10 min 6. Ya. Ini sama dengan ini. 10 min 6 naik ke atas 10 pangkat 6. Ini dibagi 956. Begini ya. Nah, ini kalau kita akarkan, ini 10 pangkat 3 nanti ya. Gitu ya, 10 pangkat 3 per akar 956. Ya, ini sekitar 30-an ya. Maka kita akan dapat ini besarnya 32,34. Nah, begini ya. Ini RPM per RPY. Ini ya. 32,34 ini. Nah, kita kan ditanya RPM ya. Sementara yang diketahui adalah RPM plus RPY ya. Ini RPM, ini RPY. Jarak matahari ke Jupiter ini yang diketahui. Jadi jumlah perbandingan yang diketahui ya. Jumlah perbandingannya diketahui ya. RPM plus RPY ini yang diketahui ya. 7,78 kali 10 pangkat 11 meter. Maka menurut matematik ini bisa kita tulis RPM dibanding RPY sama dengan 32,34 banding 1 ya. Ini kan 32,34 bisa saya tulis 3,324 per 1. Nah, ini jumlah rasio perbandingannya berapa? Jumlah perbandingannya 32,34 tambah 1. 33,34. Nah, ya. Yang ditanya RPM ya. Jadi RPM itu perbandingannya 32,34. RPY 1, maka RPM bisa dihitung. Ya, menurut matematik maka RPM akan sama dengan perbandingan dia ya 32,34 dibanding jumlah perbandingan, karena jumlah perbandingan yang diketahui ya. Jumlah perbandingan tuh ini 7,78 kali 10 pangkat 11 meter ya. Nah, ini kalau Anda hitung sekitar 7,55 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, dapat ya. Inilah jarak dari titik yang gravitasinya 0 ke matahari. Ya. Itu pertanyaan A. Sudah kita dapat. Sekarang pertanyaan B. Anda tentu tanya, apa urusannya dengan potensial gravitasi? Nah, ini pertanyaan B. Potensial gravitasi di titik ini. Jadi kita ditanya potensial gravitasi di titik P. Ya. Anggap G-nya itu tetapan gravitasi umum diketahui dalam sistem internasional 6,67 kali 10 min 11. Nah, begini. Ya, tadi kita urusan dengan kuat medan vektor. Sekarang kita ditanya kuat medan skalar di titik P disebabkan oleh matahari dan disebabkan oleh Jupiter. Kita udah bilang potensial gravitasi ini besaran skalar, jadi tinggal dijumlahkan. Pertama, potensial gravitasi di titik P disebabkan oleh matahari, ya kita sebut VPM, ditambah potensial di titik P disebabkan oleh Jupiter. Nah, seperti ini, ya. Dengan rumus potensial di suatu titik itu adalah min G massa sumber per jarak ke sumber, ya kan? Ini massa sumber. Kalau matahari, massa matahari, R-nya jarak ke matahari. Kalau Jupiter, massanya Jupiter, jaraknya ke Jupiter. Oke? Jadi kalau kita masukkan begini. Min G, ini tentu massa matahari ya. Yang ini, untuk matahari. Dibagi jarak ke matahari ya. Jarak P, kan titik P yang diketahui. Jarak titik P ke matahari. Ya, RPM. Ya, M kecil ini tadi kita tulis. Ini RPM. Ini juga ditambah min G, tapi kalau ini Jupiter ya, Jupiter. Jadi min G, massa Jupiter yang ini kan, dibagi jarak titik P ke Jupiter.
Nah, begini ya. Kemudian yang sama kita keluarkan, yang sama itu min G ini ya. Jadi kalau kita keluarkan min G, maka ini tinggal massa matahari dibagi jarak ke matahari ditambah massa Jupiter per jarak titik P ke Jupiter. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini tidak ada ya, massa matahari tidak ada ya. Nah, tentu kita harus tahu berapa massa matahari di sini ya. Kalau massa Jupiter kan bisa kita hitung kalau massa matahari kita. Jadi ambil saja, memang ada di daftar ini kan sebetulnya ada diketahui ya. Ambil massa matahari. Kalau untuk pertanyaan A kita nggak perlu massa matahari karena bisa dicoret, disederhanakan kan. Ambil massa matahari itu 2,0, anggap diketahui ya, kali 10 pangkat 30 kg. Anggap diketahui. Karena kali ini kita harus sudah tahu, karena ini bukan perbandingan. Kalau pertanyaan A kan perbandingan, jadi bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Kali ini, jadi untuk pertanyaan A, massa matahari tidak perlu diketahui. Tapi untuk pertanyaan B, matahari harus diketahui. Massa matahari harus diketahui. Ya, maka massa Jupiter tentu ketemu ya. Karena massa Jupiter kan apa? 9,56 kali 10 min 4 kali massa matahari ya. Ini 2,0 kali 10 pangkat 30. Ini kalau kita hitung 19,12 kali 10 pangkat 26 kg. Ini min 4 dengan 10 pangkat 30, 26, 9,56 kali 2, 19,12. Jadi tinggal kita masukkan sekarang. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus ini kan. Taruhlah ini bintang. Jadi V di P sama dengan min G-nya ini. Ya, diketahui 6,67 kali 10 min 11. Ya, dimasukkan sini nih. Kurung massa matahari. Massa matahari yang ini ya, yang ini itu ini. 2,0 kali 10 pangkat 30 per RPM. Nah, ini RPM sudah diketahui. 7,55 kali 10 pangkat 11. Gitu ya. Tambah massa Jupiter. Ini barusan kita hitung. 19,12 kali 10 min 26. Dibagi RPY. Nah, RPY kita hitung dulu ya. Karena RPY itu, Anda bisa hitung dari sini kan. RPY ketemu ini kan. RPY kan ini, ya 7,78 kali 10 pangkat 11 dikurangi ini 7,55 kali 10 pangkat 11 ya, dihitung dulu nanti di sini ya. Jadi sama dengan berapa? 0,7 kurang 52, 8 kurang 5, 3. 0,23 kali 10 pangkat 11 meter. Ini ya. Nah, inilah RPY. Ya, masukkan ke sini ya, RPY ini. 0,23 kali 10 pangkat 11. Begini. Ya, ini hanya angka biasa. Kalau Anda hitung, Anda akan ketemu min 1,82 kali 10 pangkat 8. Satuannya joule per kilogram ya. Potensial itu kan energi per satuan massa kan. Energi joule massa kilogram. Jadi satuan dari potensial gravitasi adalah joule per kilogram. Ya seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan satu contoh ini Anda sudah tahu apa itu potensial gravitasi. Ya, besaran skalar. Jadi dia hanya dijumlahkan dengan cara biasa, di mana V-nya min G M per R. Kalau ada dua ya, massa matahari, jarak ke matahari. Massa Jupiter, jarak ke Jupiter. Hitung biasa. Ya, inilah ini. Nah, jadi subbab A sudah selesai. Kita masuk ke subbab B, gerak planet. Nah, gerak planet, ya. Jadi ada beberapa orang yang mengamati gerak planet sebelum Newton menyatakan hukum gravitasinya. Ya, salah satu dari orang itu bernama Kepler. Dan dia memiliki 3 hukum tentang gerak planet. Ya,
Yang pertama, hukum pertama Kepler, ini dikenal dengan hukum lintasan elips. Jadi semua planet bergerak pada lintasan elips. Jadi ini bisa planet mengitari matahari ya. Ya, kalau kita tata surya kita kan planet mengitari matahari. Ya, matahari. Tapi bisa juga satelit. Ya. Kalau satelit mengitari planet. Ya. Ya, contohnya bulan misalnya ya. Contohnya bulan mengitari bumi. Nah, ya, jadi bisa planet mengitari matahari, misalnya bumi mengitari matahari, Mars mengitari matahari, Jupiter mengitari matahari. Itu tunduk pada hukum pertama Kepler. Sampai ketiga Kepler ya. Tapi bisa juga kita ganti ya, satelit mengitari planet. Misalnya satelit buatan bumi itu mengitari planet bumi. Ya, baik satelit cuaca ya atau satelit komunikasi ya. Contohnya kalau satelit alami atau bulan mengitari bumi. Nah, ini mengikuti hukum-hukum Kepler semua. Nah, ternyata lintasannya itu kan bukan lingkaran, ya, lingkaran sempurna bukan. Ini kan lingkaran sempurna ya. Jarak dari sini ke sini sama. Nah, kalau elips tidak, agak sedikit memanjang. Ya, misalnya begini. Nah, misalnya begini. Nah, ini elips. Jadi, kalau elips itu justru dicirikan dengan fokus. Di sini ada fokus 1, di sini ada fokus 2. Gitu ya. Sini titik pusatnya. Ya, dan Anda lihat jarak ke sini tidak sama dengan jarak ke sini. Biasanya ini dinyatakan dengan A sumbu panjang, setengah sumbu panjang, yang ini setengah sumbu pendek. Nah, nanti kalau kita mau miripkan ke lingkaran, kita ambil jarak rata-ratanya ya. Mungkin sekitar A plus B per 2 ya. Itu jarak orbitnya, rata-ratanya. Ya, sekitar itu. Karena yang akan kita ambil nanti jarak rata-rata. Ya. Nah, ternyata lintasannya itu bukan lingkaran tapi elips gini. Di mana matahari berada di salah satu fokus. Misalnya matahari di sini. Nah, matahari bukan terletak di pusat tapi di salah satu fokus. Itulah hukum pertama Kepler. Semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari. Dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Fokus ya, bukan di pusat. Kemudian bisa juga kita ganti satelit. Ya, semua satelit bergerak pada lintasan elips mengitari planet. Dengan planet berada di salah satu fokus elips. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum kedua Kepler, itu tentang posisi planet setiap saat. Jadi di mana sih posisi planet? Hukum pertama dengan sukses menyatakan orbit dari planet. Bahwa planet misalnya mengitarinya biasanya berlawanan arah jam-jam ya kalau dilihat dari atas. Jadi begini, planet itu mengitar. Tapi bagaimana posisi planet di sini, dengan di sini, dengan di sini? Itu belum bisa didapatkan dari hukum Kepler pertama. Dia didapatkan dari hukum Kepler kedua. Dengan hukum yang berbunyi seperti ini. Suatu garis khayal, jadi kita buat garis khayal nih. Dari sini, ini anggaplah planet semuanya. Bumi misalnya, mengitari matahari. Matahari berada di salah satu fokus. Maka kalau kita hubungkan misalnya dia di titik ini titik terjauh ya. Ini titik terdekat. Ini disebut aphelium, ini perihelium. Ini titik terjauh. Nah, begini. Ya, dia terus bergerak mengitari. Suatu waktu ini selang waktu ya, selang waktu. Ambillah misalnya ini T. Ya, selang waktunya T ini. Nah, kemudian dia bergerak lagi. Ini juga selang waktunya T. Jadi setiap ini T. Ini juga T. Ya, setiap ini tuh T. Ya, setiap ini T. Ya. Maka kalau kita hubungkan dua posisi setelah selang waktu ini, nah ini. Dia akan menyapu juring kan? Ini ada juring yang saya tidak arsir, ini ada juring yang saya arsir. Nih. Ya, ini juring. Ternyata luas juring ini sama. Ya, asal waktunya sama ya. Jadi luas juring ini sama dengan luas juring ini, ya. Sama dengan luas juring ini. Sama dengan luas juring ini, sama dengan luas juring ini, gitu ya. Jadi menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Gitu.
Dari sini kita dapatkan akibat apa? Kalau misalnya di titik terjauh ini dia V1, ya. Nanti di sini ada V2. Jadi Anda lihat kan, kalau jauh maka ini tuh dekat, ya. Maksudnya gini ya. Jadi dalam selang waktu yang singkat dia sudah sampai. Artinya V1 lebih besar ya. Ya, ini sih artinya V1 lebih besar dari V2. Kenapa? Ya karena dia dengan cepat sampai. Karena ini pendek kan. Kalau di sini dia lebih jauh. Nah, kalau di sini makin jauh kan. Tapi selang waktunya sama. Ya, jarak yang ditempuh dalam selang waktu yang sama lebih panjang kan ini di sini. Di sini lebih pendek. Makanya V1 lebih besar dari V2, ya. Jadi itu bisa Anda baca di situ ya. Oh, sorry, saya terbalik. Saya terbalik. Ini justru lebih pendek ya. Ini lebih pendek dalam waktu. Jadi ini. Dia menempuh jarak yang pendek dalam waktu T. Sorry, jadi V1 lebih kecil V2. Ya. Jadi ini lebih kecil. Di sini lihat ini. Ini kan jaraknya lebih jauh. Tapi ditempuh dalam waktu yang singkat. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jadi kecepatan terbesar ada di V3. Ya. Jadi di perihelium itu di sini titik P, ya, titik terdekat dari matahari ya, titik terdekat dari matahari, ya, titik terdekat dari matahari itu dekat kan, kelajuan ya, kita sebut kelajuan aja, supaya bukan vektor ya, kelajuannya kita, kelajuan revolusi ya, kelajuan mengitari matahari disebut revolusi. Bedakan dengan rotasi ya. Kalau rotasi itu kelajuan mengitari pusatnya sendiri. Ya. Kelajuan revolusi paling besar. Ya. Kenapa paling besar? Karena dia bisa menempuh jarak yang panjang dalam waktu yang sama. Itu. Sementara di aphelium sebaliknya ya. Di aphelium A, titik A ini jauh kan? Ya. Titik terjauh dari matahari. Kelajuan revolusi, di sini maksudnya kelajuan revolusi planet ya. Mengitari matahari. Kelajuan revolusi planet paling kecil ya, paling kecil. Oke, itu aja ya. Jadi di titik terjauh kelajuan paling kecil, di titik terdekat kelajuan paling besar. Jadi V3 lebih besar dari V1. Ya. Ini salah ini. Ya, salah ini bukan. Balik ya, buru-buru. Jadi V1 lebih kecil dari V2, lebih kecil dari V3. Ya. Seperti itu. Oke, itu hukum kedua Kepler ya. Jadi menyatakan tentang posisi planet setiap saat. Artinya kalau kecepatannya makin besar, itu artinya jaraknya terhadap matahari. Ya, kalau kecepatan kelajuan revolusinya lebih besar, itu berarti jaraknya dari matahari makin dekat. Dan paling besar ketika dia paling dekat dengan matahari. Kemudian dia akan bertambah kecil. Ya, jadi begini maksudnya. Dia akan bergerak cepat, makin lama makin lambat. Kemudian makin cepat lagi, akhirnya paling cepat di sini. Ya, seperti itu. Yang ketiga, hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga Kepler itu tentang gerak planet yang dikenal sebagai hukum harmonik. Harmonik, ya. Itu menyatakan rumusnya seperti ini. Perbandingan kuadrat periode
Periode itu adalah waktu untuk mengitari, selang waktu untuk satu kali berputar ya. Anda sudah belajar di gerak melingkar. Selang waktu untuk satu kali berputar, kembali lagi ke titik ini. Ya, satu kali revolusi. Kalau bumi mengitari matahari, satu kali revolusinya ini kita sebut 1 tahun. Ya, 1 tahun. Sekitar 365 seperempat ya. Kalau kita pakai tahun kabisat, jadi 365 ya, 0,25 hari ya. Jadi untuk bumi, waktu periodenya satu kali mengitari matahari adalah 365,25 hari, atau disebut 1 tahun bumi. Ya, itu maksudnya periode. Jadi perbandingan antara periode itu T ya, kuadrat, terhadap pangkat dari setengah subuh panjang. Setengah subuh panjang ini bisa kita dekati dengan jari-jari rata-rata orbit planet. Ya. Kita dekati dengan jari-jari rata-rata orbit planet. Ya, jari-jari rata-rata orbit maksudnya jari-jari itu ini jaraknya. Kalau dia di sini, matahari di sini, nah ini maksudnya. Ya, ini yang kita sebut jari-jari rata-rata. Radius orbit ya, radius orbit. Radius orbit revolusi. Planet mengitari matahari. Itu dinyatakan dengan huruf R kecil, pangkat 3. Ini dilakukan oleh muridnya, ya dia catat mungkin, ya didapatkan T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan K, ya. Jadi untuk setiap planet, K ini adalah tetapan yang memiliki nilai sama untuk semua planet. Apakah dia planet bumi, apakah dia planet Mars, apakah dia planet terbesar Jupiter, nilai K ini sama. Ya, nanti kita akan buktikan nilai K ini sekitar 1,1 kali 10 pangkat berapa. Nanti kita akan buktikan ya. Ya, kita akan buktikan nanti itu nilai K itu adalah sekitar 1,0 kali 10 min 13. Ya, sekitar itu. Ya, dalam sistem internasional. Kita akan buktikan nanti ini. Untuk setiap planet. Gitu ya. Nah, misalnya Anda misalnya untuk bumi ya. Untuk bumi T itu yaitu tadi. Satu kali mengitari matahari adalah 365,25 hari. Jari-jari orbit bumi mengitari matahari itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Ya, ini yang disebut 1 tahun cahaya. Ya. Nah, misalnya Anda membandingkan planet 1 dan planet 2. Terserah, mungkin bumi, Mars, Jupiter, maka akan berlaku. Demikian juga kalau Anda bandingkan satelit ya. Satelit yang mengitari planet yang sama. Misalnya satelit buatan 1 dengan satelit buatan 2. Maka berlaku T1 kuadrat per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Kalau kita bandingkan lagi dengan planet ketiga, T3 kuadrat per R. Jadi kalau kita mau bandingkan lagi dengan planet yang ketiga, R kuadrat, T3 kuadrat per R3 kuadrat. Oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, mari kita buat dulu soalnya ya. Jadi itu bagusnya, jadi kita ada teori langsung contoh. Kalau teori-teori semua kita kumpulkan baru contoh, nanti Anda lupa ya, tidak efisien. Nah, untuk soal yang nomor 9 ini kita ambil dari buku penuntun fisika Martin Y. Rama. Ya, Y. Rama. Dua buah planet P dan Q. Jadi ada dua planet P dan Q ya. Anda lihat ini ya. Dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Jika perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari, jadi RP ke matahari dibanding RQ ke matahari itu perbandingannya 4:9. Ya, jadi ini jarak planet ke matahari. Jadi ini yang kita sebut radius orbit ya. Jadi R itu radius orbit. Bedakan dengan radius, misalnya kita bilang radius orbit bumi mengitari matahari, bedakan dengan radius bumi. Ini nggak sama ya. Kalau kita tulis huruf R gini itu radius. Misalnya bumi, ya R bumi. Nah ini radius bumi. Jari-jari bumi, yaitu jarak antara permukaan bumi ke pusat bumi. Kalau ini jarak permukaan bumi ke pusat bumi. Jarak permukaan planet ke pusat planet. Kalau ini radius orbit. Jarak orbit dari planet mengitari matahari.
Jadi jarak ke matahari ya. Jadi bedakan ya, ini suka salah ya. Kemudian periode planet P mengelilingi matahari 24 hari. Jadi TP itu 24 hari. Maka periode planet Q mengelilingi matahari berapa? Nah, itu tadi kita bandingkan antara P dan Q. Ya. Jadi kita bandingkan antara P dan Q. T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan K kan? Itu menurut hukum 3 Kepler ya. Hukum 3 Kepler. Nah, sekarang kita mau cari TQ ya, bandingkan aja TQ. Jadi ini TQ kuadrat per RQ kuadrat. Nah, dibandingkan dengan P. TP kuadrat per RP kuadrat. Sorry, pangkat 3 ini. Ya. T kuadrat per R pangkat 3 ya. Ini. Ya, yang ditanya adalah TQ. Ya, jadi RQ-nya kita kesanakan. Jadi TQ kuadrat sama dengan TP kuadrat, gitu kan ya, kali RQ-nya ke atas ya. Pangkat 3 ya, jadi RQ per RP pangkat 3. Kan begini. Nah, baru kita akarkan kan. Jadi TQ kita akarkan kan. Pangkatnya kita bagi 2 ini. Ini keluar TP. Ini kan bisa kita tulis RP per RQ kuadrat dikali RP per RQ. Iya kan, pangkat 3 itu kan pangkat 2 dengan pangkat 1. Yang ini keluar kali RP per RQ. Yang ini tertinggal di akar. Akar RP per RQ. Nah, tinggal dimasukkan. TP-nya berapa? 24 hari ya. Jadi hari nanti jawabnya. Karena ini asal satuannya sama. Gitu. RP per RQ. Nah, ini ada. RP per RQ ini. Ini kan bisa kita tulis RP per RQ. 4/9. Nah, akar 4/9. Ya. Jadi sama dengan 24 kali 4/9. Akar dari 4 di pembilang 2. Akar dari 9 di penyebut 3. Begini kan. Tinggal kita coret kan. 3 ini kita coret dengan 24. Berapa? 8 ya. Oh ini salah ini, sorry. Ini kan RQ per RP. Pantas jawabannya nggak ada kan. Jawabannya bulat. Ini RQ per RP. RQ per RP. Ya, RQ per RP. RQ per RP. Maaf ya. Ini RQ per RP. Nah, yang diketahuinya RP per RQ kan. Sini ya kelatnya ya. Yang diketahui RP per RQ. Berapa RP per RQ? 4/9. Yang kita inginkan RQ per RP. Jadi dibalik 9/4. Ya. Ini lihat nih, RQ per RP. RQ per RP, RQ per RP. Jadi 9/4. Ya, makanya jawabannya nggak ada. Inilah bagusnya kalau multiple choice ya. Kita bisa. Ini 9/4. Oke, saya tulis lagi biar enak. Jadi 24 kali 9/4. Ya. Akar dari 9, 3. Akar dari 4, 2. Jadi sama dengan berapa? Ini kan? Nah, ini kan bulat kalau ini. 4 dengan 24, 6. Gitu. 6 dibagi 2 bisa hilang lagi. 3. Sehingga 3 kali 3, 9 kali 9, 81. Ya, jadi 81 hari. Ya, seperti itu. Ya, bulat. Tadi nggak ada jawabannya karena saya terbalik. Jadi hati-hati ya. Anda harus hati-hati. Ini RQ per RP, bukan RP per RQ. Kenapa saya jadi rubah? Oke, karena keterbatasan waktu kita sudahi hukum Kepler ini di sini sampai di sini pertemuan part 3. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.